Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, hari ini malam ini kita kedatangan tamu-tamu panitia PPDB dari MTS, saya udah hafal. Pondok, MI dan dari MA saya sendiri. Luar biasa, luar biasa. Di luar kebiasa nih Pak. Biasa ganda ya. Ini mumpung lagi ngobrol ya. Bertanya aja. Barangkali ada orang tua calon siswa yang lagi nonton, siswanya juga ya. Kapan sih pembukaan Pak? Dari MTS? Kalau MTS itu secara agenda mulai dari 6 Januari sampai dengan 10 Juli. Kalau dari pondok? Sama ya kan ya? Januari. Iya, masih bulan Januari. Tepatnya 15 Januari. Sampai Juli sama ya? Sampai Juni. Dari MI, Pak Kasa? Dari MI sama, kita mulai dari Januari, kita sudah lakukan tes gelombang pertama, kemudian gelombang kedua, sekarang udah masuk gelombang ketiga. Makanya yang punya tapi kuota terbatas ya? kuotanya terbatas. Kira-kira tinggal berapa nih? tinggal berapa kira-kira kuotanya? Kuotanya kurang lebih tinggal 2 guru lagi lah. Nah, silakan. Cepatnya ya? Secepatnya. Kuota terbatas. Iya, sampai akhir Mei. Wah, Akhir Mei udah di akhir ya untuk MI. Untuk TK cepet ya. gimana nih? Kalau untuk TK ada 2 gelombang ya. Yang pertama gelombang 1 itu dari tanggal 1 Januari sampai 30 Maret. Dan sekarang di gelombang kedua dari bulan April sampai nanti di bulan Juli. Berarti kemarin udah tes ya? Tes administrasi. Karena TK kan sebenarnya nggak ada ini ya, tes administrasi. Nah untuk itu, makasih informasinya. Mudah-mudahan calon-calon siswa baru, santri bisa secepatnya, apalagi MI ini. Kuotanya 20 lagi ke depan. MA masih banyak. Iya. Semoga. Tercapai. Semoga tercapai. Untuk ini nih, persyaratannya Pak Haji, dari MTS nih. Dari MTS persyaratannya biasa siswa baru itu diantaranya dalam rangka mengisi formulir baik itu offline ataupun online itu tinggal pilih saja, artinya bukan dua-duanya diisi, tapi salah satunya. Kalau misalnya milih online atau sudah terekam, nanti kita sebagai panitia tinggal print out saja. Berikutnya adalah fotokopi akte kelahiran, sebagaimana biasa itu foto kartu keluarga, juga foto KTP ayah dan ibu. Pendataan Pak Haji ya. Pendataan biasa itu kebutuhan teknis. Dari pondok? Kayaknya hampir sama deh. Mungkin ada satu tambahan, itu pas foto ya untuk anak. Karena itu untuk data administrasi pemberkasan. Untuk akte kelahiran ini anak ya, bukan orang tua. Akte kelahiran anak, kakak, kartu keluarga, Ijazah terakhir mungkin ya. ya, KTP orang tua, ibu dan bapak. Kalau ijazah kemungkinan bisa menyusul ya, karena biasanya itu ada di agak lama keluarnya begitu. Paling surat keterangan kelulusan begitu ya, kalau anak ini dinyatakan sudah lulus begitu. Kalau dari MI bagaimana Pak Kepala? Kalau dari MI hampir sama, persyaratan secara umum. Tinggal tambahan aja bagi keluarga yang memang dia punya keluarga prasejahtera, nah itu juga bisa dilampirkan. Nah, itu untuk mengurus KIP nanti. Membantu memang yang usia sekolah yang perlu bantuan lewat KIP. Dan semuanya itu nanti dibawa pada saat menyerahkan formulir, nah itu di scan data buat di Dari TK ibu belum. Sebenarnya sama aja sih persyaratannya. Cuma kalau di TK itu ada tambahan kartu identitas anak tadi kan. Nah terus
sebenarnya kadang ada orang tua yang belum ini ya, belum apa kayak belum ngerti, jadi bawahnya itu fotokopian. Jadi biar tahu gitu tuh ya dari podcast ini. Jadi ketika daftar itu gitu ya, mengisi formulir itu yang harus diperhatiin itu, yaitu persyaratannya itu harus asli dari foto, dari KTP, dari kakaknya, aktanya, itu semuanya harus asli. Iya, kadang fotokopi. Iya, kadang orang tua adanya bawa yang fotokopi gitu. Jadi untuk persiapan aja gitu. Takutnya bolak-balik kan. Jadi kayak capek bolak-balik. Jadi masih penting dari podcast ini dikasih tahu gitu. Ya, semuanya dikasih. Aslinya. Nah, mungkin sahabat podcast Darussalam sebaiknya dibawa aslinya ya. Iya. Apalagi anaknya itu harus asli tuh. Asli dong. Iya, apalagi untuk TK itu harus ada foto untuk di ATK, untuk di tempat makan. Terima kasih infonya. Mudah-mudahan bermanfaat nih podcast malam ini ya. Amin. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Tadi disinggung tentang seleksi ya. Seleksi. Itu proses seleksinya itu dilakukan apakah ada tes akademik atau wawancara atau apa sih kriteria yang lain apa? Misalkan kalau di MA dulu mungkin BTK ya. Kalau dari MTS ini berarti Salah satunya itu tetap ada tes tulis. Tes tulis dengan sistem CBT-nya. Nah, yang kedua, selain tes BTK, tes apa tuh kalau orang dewasa tuh Pak? Proper test, improper test ya. Nah, fit and proper test sampai dengan wawancara kedua orang tua atau salah satu orang tuanya untuk mendetek itu, untuk mendetek keberadaan anak baik itu di luar kehidupan keluarganya ataupun di dalam keluarganya, seperti itu. Dari pondok misalnya. Gimana nih? Kalau dari pondok ya tes tetap diadakan. Itu ada tes akademik dan non akademik, sekaligus ada tes BTK ya, karena itu penting untuk mengantisipasi anak ini sudah lancar atau belum bisa baca Quran. Karena nanti ada program khusus bagi anak yang tidak lancar dalam mengaji, itu ke program tilawati. Nah, tilawati ini adalah satu metode agar anak bisa baca Quran dengan cepat. Tentunya dengan yang menyenangkan gitu ya. Karena tilawati ini sudah 2 tahun kemarin ke belakang, ini sudah dipelajari di pondok, bahkan guru-gurunya pun biar mengenal ada penghususan, belajar penghususan dengan guru khusus yang dari tilawatinya begitu. Untuk tes, bukan tes ya, wawancara dengan wali santrinya ini juga penting untuk mengetahui kondisi anak baik secara psikis maupun biologisnya. Karena kadang-kadang anak ketika mondok dan tidak diketahui bahwa ada alergi makan dan sebagainya, itu berbahaya. Tahu-tahu anak alergi dengan telur, jatahnya makan dengan telur, nah itu ternyata ada kejadian tidak terantisipasi di beberapa tahun ke belakang bahwa anak ini punya alergi begitu. Bahkan ada yang alergi dingin pun itu juga perlu diantisipasi. Yang terpenting ini ada ada surat rekomendasi ya. Sebenarnya ini perlu juga dari BK atau wali kelas dari sebelumnya tentang bakat minat anak ini. Biasanya itu sih yang kita untuk gali begitu ya. Biasanya ada rekomendasi dari wali kelas atau BK yang sekolah sebelumnya bahwa anak ini minat bakatnya ada di pelajaran anu atau tentang psikomotoriknya. Sehingga kita gampang nanti mengarahkannya. Pengarahan. Iya. Begitu, Pak. Terima kasih dari Pak Saiful dari Pondok. Pak Kasa dari MI bagaimana? Kalau dari MI sama, kita lakukan tes. Pertama untuk mengetahui apakah anak sudah mulai bisa baca di statin, atau memang anak ini sudah bagus belum tulisannya gitu kan. Nah, dari
itu pentingan buat kami adalah ketika dia diterima di madrasah kami, maka itu kan perlu ada bimbingan ya bagi anak yang memang perlu kebutuhan baca, bimbingan nulis. Nah itu. Nah, kemudian yang kedua juga ada tes IQ ya. Nah itu, walaupun kami bukan ahli IQ, minimal kita punya gambaran lah gitu kan tentang bagaimana IQ anak. Yang kedua, pentingnya wawancara dengan wali murid. Ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kondisi anak, baik itu perkembangan psikologinya, perkembangan fisiknya, kemudian juga bagaimana kondisi orang tua, ya, perekonomian sejauh mana gitu kan. Nah, agar kami ke depan, nah itu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keuangan tentu akan jadi bahan pertimbangan. Ya itu Pak, pentingnya kita dengan orang tua. Dari TK bagaimana Bu Uli? Kalau dari TK sih sebenarnya tidak ada tes tertulis ya, tes tulis begitu. Cuma dari rumahmu ya. cuma kalau di TK itu tes administrasinya. Jadi kan ada seleksi umur. Berarti orang tua nggak diwawancara ya? Iya, jadi ketika daftar itu, Oh gitu. ketika daftar, karena kan di TK kan ada jenjang ininya ya, kelompoknya ya. Ada kelompok A, B1 dan B2. Jadi nanti dari tes administrasi itu kita seleksi umurnya, mana yang masuk ke kelompok A, kelompok B1 dan kelompok B2. Kelompok A itu berapa? Kelompok A itu dari usia 4 sampai 5 tahun. Kalau kelompok B1 itu 5 sampai 6 ya. B2-nya itu dari 6 sampai 7. Itu seleksi umur kalau di TK. Kalau tulis Jadi orang tuanya ya, harus cari tulisannya ya. Nah sekarang mungkin ke ini nih, apakah ada pertimbangan khusus untuk siswa yang prestasi misalnya, bisa jadi akademik atau non akademik, gitu. Barangkali mungkin dari MTS, ada dari MI yang prestasi, bagaimana nih? Ada Spesifik. spesial, gitu. Baik. Untuk siswa berprestasi ya. Untuk siswa berprestasi kita utamakan dari akademik ya. Dari akademik kita utamakan akan diberikan beasiswa. Kalau istilah bahasa periode mah nanti 1 periode dalam 1 semester. Apalagi dari MI ya. Kalau dari MI jelas ya. Dari MI jelas kan ya. Apalagi tadi kalau dari MI itu kan ada spesialis tahfidz. Nah, tentu ada kelanjutan di MTS itu. Ini Ada kelanjutan MTS. Apanya? Yang ada spesial itu. Dari MI biasanya berapa justru? Yang Ya minimalnya juz 30 gitu. Minimalnya juz 30. Kalau dia sudah murojaahnya dalam tes seleksi awal itu sudah ketahuan, bahkan dari wawancara juga nanti sudah ketahuan di situ, tentu dia sudah dimasukkan ke siswa berprestasi nanti kan gitu. Maka masuk kepada siswa yang mendapatkan beasiswa. Selain itu juga spesifik di MTS itu beasiswa yang kita gelar sesuai dengan program yayasan, beasiswa yatim, juga beasiswa Civitas ya, diutamakan karena Civitas semua yayasan, otomatis di MTS anak Civitas itu tentu di beasiswa ya, masuk beasiswa. Kalau yatim tadi tanda petik, kalau yatimnya yatim yang sudah benar-benar terdeteksi yatim itu secara otomatis sudah tersistem gitu, tersistem. Jadi otomatis dia nanti masuk ke beasiswa seperti itu. MA juga sama tuh. Oh demikian. Oh iya otomatis Lanjutan dari MTS atau dari SMP kan gitu otomatis kalau ada. Kita itu
Gratis kayaknya saya. Iya. Gratis dong. Harus diutamakan. Pondok gimana nih? Kalau untuk pondok, Ini pondok tuh SMP dan SMA ya? ya kita ngambilnya yang jalur dinas. Oh, Maksudnya iya. ya, kalau untuk MTS kan Kemenag ya, hemat juga Kemenag. Kalau untuk beasiswa, untuk tahfiz dan akademik, ini untuk periodik tadi seperti MTS itu sudah tidak ada. Paling hanya reward saja untuk santrinya. Kalau yatim, gimana tuh? Kalau yatim ini tidak, kalau di apa namanya, untuk administrasi pembayaran tidak 100% free ya untuk Iya. tahun ini. Ada beberapa yang harus dibayar begitu. Makan kali ya. Ya, sepertinya gitu. Biaya hidup, biaya hidup, biaya hidup. Tapi dilihat juga maksudnya anak ini yatimnya memang yatim Iya. Butuh, butuh ditolong. dibantu begitu ya, atau yatimnya kalau anak PNS kan kita juga perlu seleksi lagi begitu. Begitu jawabannya. Kalau yang misalnya punya hafiz misalkan dia berkonjus Iya. misalnya terus olahraga misalnya, Iya. itu kan bisa ngangkat pondok juga ya atau Iya. MTS ya. Mungkin kedepannya bisa diambil tuh direkrut gitu ya. Ya, itu Ada beasiswa khusus kali ya. ada pengembangan gitu. Pengembangan. Iya. Pengembangan ya. Iya. Karena ya aset ya, kalau kita bisa bilang bahwa ini aset. Ibaratnya kalau kita lagi ngomongin PPDB ini apa namanya, brosur berjalan begitu ya. Dengan aksi mereka, nama satuan kita juga akan Angkat tersebar gitu. reputasinya. Dengar dari MI ada ini ya. Pancasila katanya dulu ya siswanya Pak Kapasa. Ya, Kelas berapa di sekarang? MD itu sampai tahun ini ada 10 kegiatan eskul. Waduh. Wow. Ya, mulai kelas bawah itu mewarnai jatuh. Nah itu. Kemudian berikutnya ada seni baca Al-Quran, tilawah. Kemudian ada silat. Alhamdulillah kemarin menjuarai juara silat tingkat provinsi. Alhamdulillah. Ya, kemarin nah itu. Nah, juara. Nah, kemudian juga ada eskul sains, Pak. Eskul sains dalam rangka bagaimana menyalurkan bakat minat anak yang memang punya minat ke sains. Hanya kita bimbing melalui eskul, dan alhamdulillah KSM kemarin kita ngirim yang pertama bergu dapat juara 2 tingkat kota. Kemudian yang matematika kemarin dapat juara harapan 2. Sementara yang IPA kemarin dapat juara 2. Alhamdulillah kemarin sempat ikut KSM tingkat provinsi. Ya, karena kita dapat juara 2 untuk IPA gitu ya. Provinsi itu dilaksanakan di mana, di Kabupaten Tangerang. Nah, alhamdulillah ya kita hadir ke sana, anak semangat ikut di tingkat provinsi, Pak. Nah itu. Kemudian ekskul yang lain ada silat, ada drum band, kemudian ada marawis untuk menyalurkan bakat minat. Dan insya Allah ke depan kami berencana akan buka juga ekskul tentang Sarhil Quran. Ya. Karena kita punya melihat peserta didik yang kemarin pidato bagus, kemudian juga orasinya bagus gitu kan. Bahkan kemarin ada yang sampai tingkat provinsi. Makanya akan kita satukan nanti di dalam grup Sarhil Quran. Kalau untuk siswa yatim biasa sama sebetulnya kita kan Ya. satu yayasan ya. Ya, Aktivitas juga jadi identitas. Ya, kalau itu dikategoriskan kecuali mungkin ada beberapa hal yang memang dipakai oleh dan terlalu baik kalau ya. kayak seragam mungkin bisa. Dari TK bagaimana Bu? Kalau di TK sama ya sebenarnya.
yang tadi beasiswa untuk Sivitas ya. yatim sama Sivitas sama Sivitas. Cuma kalau untuk anak yang berprestasi gitu kan apakah ada reward gitu tuh ya. Kalau di ini kan sambil berjalan ya kalau di TK mah. Jadi di TK itu ada privat ikro gitu. Kalau misalnya ada anak nih yang sudah hafal ikro dari ikro 1 sampai 6 gitu, itu ada reward hadiah dari TK-nya sama nanti ketika apa perpisahan gitu ya. Munakosa. Ada ya kan. Munakosa. Apa? Munakosa. Munakosa. Ya, nanti pas perpisahan itu dikasih piagam penghargaan juga. Terus alhamdulillah juga itu tahun ini ada 2 anak ya yang ikut lomba di kota gitu. Lomba doa-doa harian, alhamdulillah ada yang juara 1 juga Ya. dari TK. Dari TK itu kan anak kelompok B2. Alhamdulillah ternyata Yayasan Darussalam setiap Sabtuan punya prestasi tadi. MA, penulis banyak. Pencaksilat ada juga. Eli juga ada. Ternyata ada semuanya Eli. Sudah bisa waktu itu. Gratis lagi yatim gitu ya. Ada yang gratis, silakan jadi yatim. Oh enggak juga ya. Untuk fasilitas atau program unggulan gimana nih dari MTS? Baik. Kali unggulannya apa sih? Misalnya ada orang tua yang nanya gitu ya. Iya, betul. Baik, kalau di MTS itu program yang dicanangkan atau yang lagi digalakan oleh kepala kita, kepala MTS itu masih tetap tahfidz wa klinik Quran. Tahfidz dan klinik Quran gitu. Tapi bagi yang sudah tahsin di tahapan maksimal, sementara klinik itu bagi siswi baru yang terjaring dalam tes BTK-nya yang masih belum. Nah itu program unggulan artinya diutamakan bagi anak yang masih belum lancar membaca Al-Qurannya itu nanti masuk ke program klinik Quran. Sehingga nanti dia bisa di tahap, misalnya program 1 bulan, apakah selesai Iqro jilid Iqro 1 sampai 6 itu, karena tidak semuanya siswa yang masuk ke MTS itu Jadi, apa bahasanya input ya Pak ya? Input siswanya tidak semuanya dari MI. Dari SD tentu juga masih mendominasi, maka kekurangan dari mereka itu nanti dimasukkan ke tahfidz dan klinik Quran. Itu program unggulannya. Selain tadi program unggulan yang di ekskul. Ekskul juga dari program unggulan itu. Yang diutamakan itu anak-anak yang berprestasi yang sebelumnya. Yang tadi yang non akademik kan itu dibangun dan dibina sesuai dengan tadi minat dan bakat. Seperti itu kalau di MTS untuk unggulannya. Terima. ternyata bermanfaat ya. Siswa yang tidak bisa baca Quran Ada ininya. ya, makanya ini ya lebih apalagi zaman sekarang ya. Nggak bisa bahasa Arab, rugi banget ya, makanya silakan ke MTS. Ke MTS. Ya. Jadi nggak dipaksa ya, bukan nggak dipaksa, justru dibenahi ya Pak Haji ya. Bahasanya di klinik. Iya, di Klinik itu apa? diobatin. Diobatin gitu. Targetnya berapa ini Pak Haji? Atau secara Setiap apa bahasanya macam-macam fluktuatif ya. by step gitu ya. By step. Jadi ada yang 1 bulan dia sudah masuk ke program tahfidz gitu karena dia baca, dia sudah sembuh lah gitu ya. Nah ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan sampai 1 semester. Ya, 1 semester targetnya gitu. Intinya MTS itu jangan sampai ketika kelas akhir ya kelas 9 gitu. Ada yang masih belum, ada yang belum bisa ngaji. Targetnya seperti itu kalau klinik kan. Kalau tahfidz itu 3 juz kan, juz 30, juz 29 dan juz 1. Dari pondok bagaimana? Ya, untuk
Pengumpulan ini seperti biasanya. Kalau di pondok pasti ada yang namanya tahfiz ya. Ini kita targetkan biasanya per tahun itu 2 juz menghafal. Diupayakan untuk apa namanya bisa tersalurkan dengan baik hafalannya. Tapi ketika sudah mendekati kelulusan di kelas 3 SMP itu munakosahnya minimal 3 juz yang disetorkan. Berarti kalau dia berjenjang selama 6 tahun SMP dan SMA, SMA ya. iya berarti sekitar 12 juz kan kalau hafalannya itu minimal 6 juz untuk yang dimunakosahkan gitu. Bukti anak saya di situ 6 tahun nih. Dua-duanya. Ketua Orsamnya. Berprestasi ya. Sampai target. Sampai target. Iya. Yang kedua di pondok ini udah beberapa tahun ke belakang ada apa namanya perwali asuhan ya. Perwali asuhan ini kita belajar dari sebelum-sebelumnya ternyata penting diadakan di pondok. Wali asuh ini jadi satu pembimbing ini mendampingi sekitar 10 atau 12 anak. Untuk satu wali asuh itu dipisah ya laki-laki. Iya, yang laki-laki dengan yang laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini mengantisipasi biasanya anak yang baru ini baru datang ke pondok ini perlu diantisipasi, entah itu karena tidak betah dan sebagainya begitu ya. Maka wali asuh ini yang bertanggung jawab untuk mendampingi anak ini sekaligus menjadi penghubung ya, naruh hubung antara komunikasi dengan santri dengan wali santrinya begitu. Jadi wali santri ketika mau menanyakan kondisi anak, menanyakannya tidak ke ustadz lain kecuali kepada ustadz yang sudah diamanahkan tadi, yang disebut dengan wali asuh. Begitu. Nah ini kan namanya di pondok ya, problem itu pasti ada. Entah itu secara pergaulan, entah itu berantem dan sebagainya. Nah ini bisa terkondisikan juga oleh wali asuh begitu. Entah itu prestasi dan sebagainya, pihak pembina atau ustadz-ustadz senior yang ada di pondok ini bisa menanyakan langsung ke wali asuhnya, atau wali asuh merekomendasikan ke atas bahwa anak ini berprestasi dan sebagainya, itu yang mengetahui wali asuhnya begitu. Untuk MI sepertinya tadi ya itu ya prestasinya banyak itu unggulan semua ya Pak Kaso ya, unggulan semua yang tadi itu ya. Ya. Kemudian program unggulan sebenarnya ada apa tahfiz ya. Tahfiz itu kita mentargetkan lulus MI itu minimal 2 juz, juz 30 dan juz 20. Namun berdasarkan pengalaman ya anak kita sudah tahfiz sampai 29, begitu di sekolah lain perlu taksin lagi kalau ke pondok. Makanya insya Allah ditenangkan ke depan ini ada taksin dulu baru tahfiz lagi. Gitu. Kira itu program unggulannya. Kemudian yang kedua programnya kita 1 kelas 2 guru. Ya, kelebihannya ini ya, kondisikan 1 kelas 2 guru gitu kan. Jadi kayak TK gitu kan. Ya mungkin juga beberapa TK ada yang 1 kelas 1 guru, tapi kita siapkan 1 kelas 2 guru, di samping itu dilengkapi dengan fasilitas digital. Ya ada TV, itu ada sound, sehingga anak bisa nonton gitu kan. Multimedia. Riang-riang di ruang kelas. Free wifi ya. Happy gitu kan. Kemudian ditambah AC lagi ruangannya. Gitu. Iya. Ditambah betah gitu. Kayaknya pondok perlu niru ini. Ya, doanya mudah-mudahan. mainnya dari TK naik semua ke MI. 3 tahun ke depan sudah semua kelas dari kelas 1 Amin. sampai kelas 6 sudah demikian. Hampir sama dengan MA Pak Kaso. Oh ya. MA berarti ada TV-nya. Iya. Segini-gini seperti ini. Iya, AC juga rencananya ada. Tiap kelas Pak. Alhamdulillah.
Kelas 1 Pak Adil, kelas 10. Iya, kelas 10 ya. Bertahap. 10, 11, 12, nantinya dingin semua, MTS dingin, pondok dingin, semua dingin. Insya Allah. TK bagaimana caranya? Kalau di TK itu apa program unggulannya ya? Tadi itu dari privat mikro, Iya. terus doa harian sekitar 20 doa harian Boleh khusus ya? 20 doa harian yang di ini ya Wajib. hafal itu beserta artinya Pak ya. Hmm. Alhamdulillah. Terus yang kedua itu hafalan hadis-hadis pilihan, ada sekitar 9 hadis yang di perkenalan ke anak, dan hafalan surat pendeknya dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Asr, dan ada ayat-ayat pilihannya yang dikenakan ke anak. Dan alhamdulillah semuanya ya berjalan lancar gitu tuh ya. Dari setiap tahun itu kan ada ini ya, ada apa namanya tes gitu tuh. Ketika mau kelulusannya gitu tuh, dites tiap per semester itu dites apakah anak ini sesuai target gitu tuh, target dari katanya sendiri. Pesan untuk orang tua, silakan. Yang belum masuk nih, terutama yang udah masuk mah harus gitu. Untuk semua orang tua ya, mudah-mudahan dengan sekolah di TK Darussalam gitu bisa mengenalkan nilai mengenalkan nilai agama anak dari sejak usia dini. Jangan ragu gitu. Golden Daftarin, Age ya. iya. Masuk Daftarinnya di TK Darussalam. Alhamdulillah bisa tahu apa bacaan sholat dari TK juga. Dan saya juga termasuk alumni TK-nya ya tahun 2004 MA juga. Iya. Alhamdulillah, pokoknya dari TK banyak manfaatnya, dan dari TK juga sebenarnya kalau misalnya kita mau ke MI itu bisa langsung gitu ya. Karena kan dari TK itu kan ada hafalan surat pendek itu, tahfidnya, jadi di MI itu tinggal melanjutkan. Jadi membantu juga. Jadi Silakan. jangan ragu untuk mendaftarkan dari salah. Dari MI bagaimana pesan untuk wali siswa ini? Kuotanya 20 lagi nih. Iya. Cepat ya, harus saya ya. Ya, kalau kami pesan pada wali murid yang memiliki sekolah masuk jenjang tinggi, nah itu 7 tahun berarti mohon segera untuk melaporkan diri karena kuotanya sangat terbatas dan kita akan berakhir di tanggal 30 Nih. Mei. Jangan lupa 20 lagi. 20 lagi. Gitu, Pak. Iya, ya. Dari pondok silakan. Ya, baik. Untuk para calon wali santri ya, di sekedar menginfokan bahwa kegiatan untuk pendidikan zaman sekarang memang bukan hanya pendidikan formal saja yang dipelajari. Ternyata pondok ini untuk mendidik anak agar bisa di pendidikan umum atau pembelajaran umum juga dia berkarakter dalam segi akhlak, berilmu dari segi keagamaan, tentunya agar menjadi bibit yang unggul. Dan itu bisa kita pelajari bersama-sama di Pondok Darussalam Pipitan. Terima kasih. Dari MTS kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Pesan untuk calon wali siswa siswi yang mau masuk ke MTS Al Pipitan. Tadi waktu mulai dari Januari sampai dengan 10 Juli. Maka bagi yang masih belum mendaftarkan ke MTS disegerakan, karena kita juga tetap membatasi kuota karena keterbatasan dari ruang kelas, ruang belajar. Maka Bapak Ibu calon wali siswa mensegerakan untuk mendaftar ke MTS. Terima kasih. Sama dari MA juga. Kuota terbatas. Khusus kelas, khusus spesial tahun ini Pak. Seperti M itu sama. Iya, terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu, para panitia PPDB, malah MI, kepalanya langsung sini. Didampingi oleh Terima kasih atas
pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa membawa berkah Amin. kesatuan masing-masing dan terutama yayasan kita akan lebih maju lagi. Jaya Pak Haji ya. Oke. Jaya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.